Informasi berikutnya, saudara, sejumlah tokoh nasional yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa sore ini bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden. Mereka menyerukan pemilu yang jujur, adil, dan meminta pemerintah netral. Tokoh nasional itu diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Quraisy Shihab, Romo Kardinal Suharyo, Pendeta Gumar Gultom, dan Lukman Hakim Syaifuddin. Bersama Wapres, para tokoh bangsa ini membahas soal pemilu yang berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat. Agak didekatkan begini. Pemilu sebagai sebuah agenda politik yang periodik begitu, yang dia hakikatnya keniscayaan dari proses demokratisasi itu sendiri, memang tidak terhindarkan melahirkan banyak polarisasi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Yang tadi oleh Bapak Wapres sendiri ditekankan bahwa setiap kita, seluruh anak bangsa hendaknya selalu disadarkan agar senantiasa menggunakan akal sehatnya dan hati yang bersih. Wakil Presiden Maruf Amin berbeda pandangan dengan Presiden Joko Widodo terkait debat ketiga Capres 7 Januari lalu. Jika Jokowi sebut debat ketiga banyak serangan personal, Maruf justru menilai debat berjalan lebih hidup dan menarik dibanding debat Pilpres 2019 lalu. Saya melihat perdebatannya bagus, ya, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan itu saya kira menarik. Itu dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup ya perdebatannya. Tapi kalau soal substansi, saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Kita temui langsung jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky di Istana Wakil Presiden. Selamat petang, Alfa. Apa saja poin yang dibahas tokoh nasional dalam Gerakan Nurani Bangsa dengan Wapres Maruf Amin? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Satu poin besar yang kemudian menjadi suara utama dari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa ini adalah terkait menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Walaupun memang tadi disebutkan Pilpres hanyalah sesuatu hal yang terjadi 5 tahunan, tetapi yang menjadi agenda jangka panjangnya adalah pimpinan-pimpinan negara ini harus bisa menjaga keutuhan bangsa, baik itu nanti yang terpilih maupun yang saat ini sedang memimpin. Tadi disampaikan juga oleh Alisa Wahid terkait dengan bagaimana respon dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa ini. Wapres menyebutkan bahwa ia menyetujui dan sangat mengapresiasi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa ini. Karena kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang hadir ini cukup memiliki nama yang besar, baik itu ada istri Presiden keempat yaitu Sinta Abdurrahman Wahid yang juga menjadi ketua dari Gerakan Nurani Bangsa ini, dan juga ada Quraisy Shihab, Syahid Muhammad Hilal Al-Aidid, Romo Kardinal Suharyo, dan juga Pendeta Gomar, dan juga Alisa Wahid. 9 orang yang kemudian menemui Wakil Presiden maksud saya hari ini sama-sama menyampaikan terkait dengan keprihatinannya dalam polarisasi yang terjadi di akar rumput menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Wapres sendiri juga akan berkomitmen untuk memberikan untuk menjaga keutuhan bangsa dengan bersikap netral dan lain sebagainya. Tetapi yang juga menjadi menarik, mengapa kemudian Gerakan Nurani Bangsa ini hanya menemui Wakil Presiden, tidak menemui Presiden Joko Widodo. Tadi disebutkan juga, dijawab oleh Alisa Wahid bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo ini sudah terjadwal, tetapi Gerakan Nurani Bangsa akan menemui para sesepuh tokoh bangsa terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan gagasan-gagasan keutuhan bangsa menjelang polarisasi tahun 2024 ini. Tadi nasihat terakhir yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Nurani Bangsa Sinta Abdurrahman Wahid menyebutkan bahwa pemimpin negara ini nantinya yang akan memimpin yang terpilih di Pilpres tahun 2024 adalah orang yang bisa menjaga amanah dan bisa menjaga keutuhan bangsa dan tidak memperkeruh polarisasi yang terjadi di akar rumput menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Semangatnya masih sama, tentu saja menjaga keutuhan bangsa dan negara menjelang Pilpres tahun 2024. Ibrahim. Baik,
Terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda.